Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jen. Di sini saya coba mempresentasikan memenuhi tugas luas kuliah manajemen SDM internasional. Itu dengan topik yaitu dengan topik masalah dan fokus manajemen SDM internasional. Ya, studi kasusnya itu kegagalan penempatan ekspat ekspatriat. Pertama yaitu perusahaan asal Amerika Serikat mengirim manajer senior ke kantor cabang di Indonesia tanpa pelatihan budaya berbahasa. Kedua itu manajer menempatkan gaya komunikasi yang sangat langsung dan kaku tidak sesuai dengan norma lokal. Yang ketiga itu dampak staf lokal merasa tertekan motivasi kerja penuh dan angka pengunduran diri meningkat dalam 6 bulan pertama. Kedua yaitu fokus masalah sumber daya manajemen sumber daya alam itu internasional. Pertama itu kesejahteraan antara strategi global perusahaan dan kebutuhan dan adaptasi budaya di negara penetapan. Yang kedua itu minimnya penyesuaian penyesuaian gaya kepemimpinan dan sistem produksi bagi tenaga kerja lintas negara. Data efektivitas kerjasama manajemen sumber SDM internasional yaitu orientasi dan pelatihan sebelum penempatan pelatihan yang pertama pelatihan budaya dan pembekalan bahasa lokal sebelum ekspor berangkat ke kepemimpinan yang adaptif yaitu menyesuaikan gaya komunikasi dan penampilan dengan norma lokal yang mengenai keharmonisan dalam mendekati positif. Ya, selanjutnya itu dukungan berkelanjutan dari kantor pusat. Pertama yaitu membangun sistem pendampingan, mentoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja setelah adaptasi ekspatriat. Yang kedua yaitu menjaga komunikasi dua arah agar nilai perusahaan global tetap selaras dengan kearifan lokal. Yaitu prinsip dasar yaitu berlaku atas leksi terhadap kerja asing yang berkejadi di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia selama berada di wilayah Indonesia. Dasar hukum utamanya itu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah tentang tentang ketenaga kerjaan tentang penggunaan TKA dan izin kerja. Yang ketiga yaitu KUHP dan peraturan pada khusus apabila pelanggaran bersifat tindak pidana. Yang keempat yaitu sanksi berupa benda administratif dengan penggunaan izin kerja hingga berpengaruh oleh Ditjen Imigrasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Itu modus yang umum ditemukan itu penyalahgunaan visa kunjungan atau visa wisata untuk melakukan aktivitas kerja. Kedua itu ketidaksesuaian jabatan real di lapangan dengan dokumentasi RPTKA dan IMTA yang diajukan. Dan yang ketiga yaitu alih fungsi tenaga kerja alih menjadi pekerjaan pasar sehingga menutup peluang kerja bagi tenaga lokal. Yang keempat yaitu eksploitasi sumber daya alam, strategi pelanggaran hak asasi diri lokal tanpa transversi keagamaan yang dijanjikan. Kelima itu
konflik sosial akibat akibat kesenjangan perilakuan antara pekerja asing dan pekerja lokal. Langkah strategis pemerintahan yaitu evaluasi penyelesaian dan pengencangan izin RPTK atau IMTK bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Kedua yaitu yang kedua yaitu penegakan hukum tegas termasuk deportasi tenaga kerja asing yang bermasalahan. Yang ketiga itu pengetahuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Ditjen Imigrasi dan Kementerian Investasi. Keempat yaitu penetapan kebijakan arbitratif yang mewujudkan transfer pengetahuan serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Tataran global yaitu harmonisasi kebijakan ketentuan kerjaan dengan standar dan konvensi ILO serta kerjasama lebat atau multilateral. Yang kedua itu tataran nasional. Pertama, keutamaan regulasi TKA dan digitalisasi sistem pengawasan perizinan atau RPTK atau IMTK online. Yang kedua itu peningkatan kapasitas SDM lokal melalui keselarasan pendidikan dan kebutuhan industri Lean and Tech, Lean and Max. Yang ketiga yaitu pengawasan berkala di lapangan disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dikemukakan. Tataran global itu harmonisasi kebijakan, keterjadian antara dan konsensus on it serta kerjasama bilateral atau multilateral. Tataran nasional, pengakuan target TKA dan digitalisasi sistem pengawasan perizinan PTKA atau IMTK online. Kedua yaitu meningkatkan kapasitas SDM atau lokal kemesraan pendidikan dan kebutuhan industri link and match yaitu ketiga yaitu pengawasan berkala lapangan disertai sanksi tegas terhadap lapangan yang ditemukan. Prinsip-prinsip sama pekerja kesehatan yaitu pertama skema transfer teknologi dan alih yang terkesan terjadwal dan wajib dilaporkan secara berkala. Kedua yaitu Kementerian Investasi beraksi pemberdayaan SDM lokal dengan pengingatan rasio tenaga kerja lokal secara bertahap. Ketiga, kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis dan hak asasi manusia dalam seluruh operasional perusahaan asing, eh, kolaborasi dan penebangan seragam perkebunan tinggi serta industri dalam negeri. Solusi penyelesaian masalah SDM internasional itu mewajibkan pemerintah dapat berdaya budaya dan bahasa bagi keekstraksiat. Kedua itu memperkuat regulasi dan pengawasan berbasis teknologi terhadap penggunaan tenaga kerja asing, membangun sistem penganiayaan evaluasi berkala dan komunikasi dua arah antara baik ekstraktif dan lokal ya. Keempat yaitu mendorong transfer pengetahuan yang nyata serta pengetahuan kapasitas SDM lokal sebagai syarat kerjasama. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.